Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang piston Jupiter Z, yang mana piston ini ada tanda panah di sini teman-teman. Oh ya, perkenalkan dulu, di belakang kita ini ada saudara kita dari Lombok teman-teman. Nah, itu namanya siapa namanya Mas Bro? Coba perkenalkan dulu. Jaka Taruk. Nah, namanya Jaka dari Lombok. Itu tempat sirkuit Mandalika teman-teman. Dia habis ngoprek-ngoprek motornya sendiri karena tadi terkendala di tangki. Oke teman-teman, di sini saya kasih lihat dulu seperdekat. Nah, di sini ada piston tanda panah, piston Jupiter Z1 yang ada tanda panahnya. Tanda panah ini fungsinya di mana, teman? Dia arahnya kemana teman-teman? Dia posisinya di X atau di in. Nanti kita akan sama-sama membuktikan arah dari piston ini teman-teman. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan nanti dari ringnya ini, cara pasang ringnya itu bagaimana supaya dia tidak cepat ngebul teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja menuju ke pistonnya. Oke teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada piston. Di sini ada tanda panahnya. Tanda panah ini tuh hadapnya ke in atau X. Nanti kita akan sama-sama membuktikan dengan cara seperti apa, dengan cara menggunakan ini teman-teman. Kita menggunakan kaliper. Oke, pertama yang kita lakukan yaitu kita ambil pennya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa arah piston itu harus benar-benar pas teman-teman. Kenapa tidak boleh sembarang kita memasang piston, karena kalau kita memasang piston dengan yang terbalik itu akan mengurangi usia pakai pistonnya. Usia pakai piston itu akan berkurang, maksudnya usia pemakaiannya itu berkurang, yaitu dia akan cepat ngebul nanti teman-teman kalau pemasangan piston terbalik. Jadi tidak boleh sembarang dalam pemasangan piston. Jangan sampai posisi seharusnya menghadap ke atas kita hadapin ke bawah, dan posisi ke bawah kita hadap ke atas. Jadi tidak boleh sembarang dalam pemasangan pistonnya. Oke, di sini cara pembuktiannya. Nah, kalau untuk tanda panah, nanti kita akan buktikan dia menghadap ke atas atau ke bawah. Kita buka dulu pennya. Kita akan pasang pen bawahannya ya. Kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini teman-teman. Kita pasang, lalu kita ambil kaliper. Kita akan ukur. Sekarang posisinya 0 ya. Kita akan ukur dari tengah sini menuju keluar. Nah, untuk posisi yang coakannya itu kecil ya. Untuk posisi coakan yang kecil, dia menghadap kemana? Nah, kita ukur dari sini. Kita ukur seperti ini. Dia 31,0 ya. Kelihatan 31,0 di sini ya. Nah, sedangkan dari sebelah sini kita ukur lagi. Nah, dia agak jauh ya. Nah, di sini malah 32,1. Sedangkan tadi yang tidak ada tanda panahnya itu 30,0. 31,3 teman, 31,3,2 ini ya, 31,2, 31,3, intinya 31, ya. Sedangkan yang ada panahnya ini dia agak renggang ya. Nah, dia 32,5. Berarti di sini sudah jelas kalau untuk jarak piston yang jauh itu harus menghadap ke exhaust teman-teman. Dia harus mengarah ke bawah atau pembuangan. Jadi untuk tanda panah pada motor Yamaha ini dia harus menghadap ke bawah teman-teman ya. Sedangkan untuk
untuk klepnya ini sangat kotor ya, tidak bisa terlihat kayaknya. Sedangkan klepnya itu ya lebih besar teman-teman, sedangkan exhaust lebih kecil. Tapi kenapa coakannya lebih besar yang klepnya kecil dibanding dibanding klep buang yang lebih besar? Kenapa kenapa harus menghadap ke bawah? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa di motor Yamaha ini dibutuhkan coakan untuk buang itu lebih besar. Ini fungsinya teman-teman, bukan berarti coakannya lebih besar itu bukan berarti dia lebar klepnya, bukan, tapi dia yang dibutuhkan kedalaman teman-teman, kedalaman coakannya ini untuk mengantisipasi pada saat pada saat piston mengarah dari titik mati bawah menuju titik mati atas, atau piston dari belakang maju ke depan pada saat pembuangan, otomatis klep buang itu akan terbuka teman-teman. Jadi pada saat klep terbuka, supaya klep itu tidak menumpuk ke piston, maka dibutuhkanlah coakannya lebih besar. Seperti ini, coakannya lebih besar. Nah, jadi sudah jelas sekarang untuk piston Yamaha kalau ada panas seperti ini itu menghadap ke bawah teman-teman ya, menghadap ke knalpot atau klep buang. Oke, di sini sudah jelas. Sekarang kita melangkah ke cara pemasangan ring. Cara pemasangan ring piston. Oke, di sini sudah jelas ya, kalau untuk arah tanda panah itu sudah jelas. Sekarang kita akan buka dulu untuk ring pistonnya. Nah, pada ring piston teman-teman, dia terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ring teman-teman ya. Sedangkan di sini ada 3 coakan, ada 3 ada 3 tempat. Sedangkan di sini ringnya ada 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu satu persatu fungsi dari ring ini teman-teman, ring piston ini ya. Yang pertama, ada yang bentuknya gerigi seperti ini. Ini adalah ring bilas oli. Nah, ini ring bilas oli teman-teman. Kalau seperti ini tuh ring bilas oli ya. Terus dia berpasangan dengan ring yang tipis 2 ini. Ring yang tipis 2 ini tuh adalah pasangan dari ring bilas oli. Ini dia nanti posisinya itu di tengah-tengah, di sini tengah-tengah antara ini yang tipis 2 ini teman-teman. Dia fungsinya nanti seperti ini, cara kerjanya seperti ini, cara pasangnya. Nah, ini adalah ring bilas oli ini ya. Ini ada 3. Untuk ring bilas oli itu dia ada 3 ya, tipis 2 dan gerigi 1. Nah, sedangkan yang 2 tebal-tebal ini adalah ring kompresi. Nah, di sini ada 2 ring kompresi teman-teman. Yang hitam ini, dia yang hitam dan agak tebal itu adalah ring kompresi 2. Ring kompresi 2 itu di mana letaknya? Ring kompresi 2 itu letaknya di tengah. Di tengah teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membedakan ring kompresi 2 dengan ring kompresi 1? Nah, ring kompresi 2 itu dia lebih tebal, terus warnanya pun lebih hitam. Sedangkan presisinya itu lebih siku teman-teman ya. Dia lebih siku dibandingkan yang satu ini. Yang satu ini adalah ring kompresi 1. Nah, sedangkan ring kompresi 1 dia sudut-sudutnya ini agak tumpul ya. Agak tumpul dibandingkan ring kompresi 2. Kalau ring kompresi 2 dia siku ya untuk sudut-sudutnya ini. Nah, seperti ini. Jadi udah jelas ya. Di sini yang 3 ini adalah ring bilas oli, sedangkan yang 2 ini ring kompresi. Jadi motor teman-teman kalau pada saat diengkol atau pada saat jalan ngebul atau ngasep, yang kalah itu teman-teman ini. Yang kalah itu ini, ring bilas oli yang ini. Jadi kadang ring bilas oli ini tuh dia sudah aus ya.
atau udah tipis, jadi oli itu sudah tidak mampu untuk dibilas di ruang silinder, di bloknya teman-teman. Jadi oli yang disemprotkan dari pompa oli itu tidak mampu dibilas oleh ring ini. Akhirnya oli itu maju ke depan ke ruang kompresi. Nah, akhirnya pada saat ada pembakaran dari busi, ikutlah terbakar oli tersebut, dan akhirnya pada saat pembuangan sisa pembakaran itu akan menjadi asap karena ada olinya dan keluar lewat knalpot. Nah, oke, sedangkan yang ini adalah ring kompresi. Jadi ring kompresi ini kalau motornya teman-teman tidak ngasep, tapi di engkol lembek betul teman-teman. Maksudnya itu andaikan ayam naik di engkolannya langsung terengkol teman-teman, itu biasa yang bermasalah ring kompresinya sudah aus atau sudah habis. Jadi kompresi atau tekanan dari piston tersebut sudah tidak ada karena ring ini sudah habis. Nah, jadi kadang motornya teman-teman susah hidup, kadang bermasalah di ring kompresi yang sudah aus. Jadi bagaimana cara pemasangannya? Oke, kita akan lanjut aja langsung ke pemasangan. Yang pertama-tama akan kita pasang adalah ring bilas oli yang gerigi. Di sini ada tanda panah, dia menghadap ke bawah nanti. Jadi kalau untuk ringnya itu, sambungan ring bilasnya itu harus di sebelah atas. Tapi jangan sampai sambungan ini tuh ketemu dengan sambungan dari sini. Kalau dia ketemu, takutnya nanti oli yang disemprotkan itu malah malah bocor lewat sambungannya teman-teman. Jadi saya saranin dia lebih baik di samping sini ya, di samping yang tidak ada lubang-lubang olinya ini. Oke, caranya seperti apa? Ini kita paskan dulu, ini hadap ke bawah, lalu kita pasang seperti ini ya. Ini sangat lentur, untuk pemasangannya gampang aja teman-teman. Ini udah terpasang satu ya. Jadi kita lanjut lagi untuk ringnya yang tipis, kita pasang. Tadi kan sebelah sini sambungannya, jadi yang satu sebelah sini lagi. Jadi kita pasang. Nah, udah terpasang teman-teman. Karena di sini ada sambungan, jadi kita arahkan lagi ke sini, sambungannya di sebelah sini. Kita pasang lagi untuk sebelahnya ya. Nah, ini udah terpasang. Jadi posisi sambungan itu ada di sini, dan di sini. Jadi tidak ketemu dengan lubang yang ada di sini ya, tidak ketemu. Oke, sekarang kita lanjut ke ring kompresi 2. Ring kompresi 2 ini arah atasnya itu yang ada tulisannya ya. Biasa di ujungnya di sini ada tulisannya. Kalau untuk yang standar nggak jelas ya. Di sini pokoknya ada tulisannya. Jadi kita pasang sebelah sini. Cara pemasangannya cukup kita tahan menggunakan kuku seperti ini ya. Nah, hati-hati teman-teman, nanti takut patah ya. Oke, sudah terpasang. Terus ring kompresi 1 berarti harus di sebelah sini, jangan sampai ketemu untuk sambungan-sambungannya ini. Antara sambungan ring 1 dengan ring satunya itu jangan sampai ketemu ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi saya akan gariskan dulu, saya akan garis letak-letak sambungannya itu di mana aja. Jadi tadi untuk ring kompresi 1 dia sambungannya di sini. Terus ring kompresi 2 sambungannya di sini. Terus ring bilas ring oli yang ketiga ada di sini teman-teman, di sini. Terus yang satunya lagi di sini, dan yang tengah di sini. Nah, jadi di sini untuk ringnya itu sudah pas teman-teman. Kita hitung 1 2 3 4 5 ring, tidak ada yang ketemu semua sambungannya. Jadi tidak boleh ya untuk sambungan itu ketemu, supaya nanti olinya itu tidak maju ke depan atau ke ruang pembakaran. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman tinggal tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawab teman-teman ya. Oke, sekian dari saya dan salam Andy Channel.